Shalom saudara-saudari, dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap dalam pelindungan Tuhan Yesus di tengah wabah corona sekarang ini. Nah, sekarang saya mau melanjutkan video yang membahas mengenal Tuhan melalui penciptaan. Di video sebelumnya, jika saudara-saudari menonton, kita dapat diyakinkan bahwa di dunia ini ada Sang Pencipta, ada Tuhan. Nah, sekarang video ini dibuat untuk semakin meyakinkan kita. Nah, jika Tuhan ada, yang mana Tuhan yang benar? Mungkin itu jadi satu pertanyaan. Mungkin kali ini kita tidak bisa membahas seluruh keyakinan di muka bumi, tapi kita bisa fokus kepada dua pokok ajaran tentang Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan yang personal atau memiliki kepribadian, dan satu lagi adalah sosok Tuhan yang non personal atau tidak memiliki kepribadian. Nah, apa itu? Untuk sosok Tuhan yang personal atau teisme, nah saya ambil pengertian dari internet, saudara-saudari mungkin bisa mencari pengertian yang kurang lebih sama. Sosok Tuhan yang memiliki sifat-sifat, memiliki kehendak bebas, memiliki satu kuasa gitu. Sosok Tuhan yang esa gitu. Nah, mungkin untuk agama-agama yang bersifat monoteistik seperti agama-agama samawi, baik itu Yahudi, Kristen, Islam, meyakini sosok Tuhan yang teisme ini. Namun ternyata di satu sisi lain ada orang yang memiliki satu keyakinan Tuhan yang non personal. Jadi ciri-cirinya seperti apa? Mereka meyakini Tuhan itu bukan sang pencipta. Mereka tidak mengatakan Tuhan sebagai sang pencipta. Terus tidak dikatakan memiliki jiwa, kecerdasan, dan perasaan. Dan segala sesuatu itu terjadi ya bagai hukum alam saja. Bagi orang-orang yang meyakini jenis Tuhan yang seperti ini, mereka menganggap jika Anda berbuat baik, maka akan mendapatkan hal baik. Jika Anda berbuat jahat, Anda akan mendapat hal buruk. Tuhan yang non personal tidak akan mengintervensi hidup Anda. Jadi Tuhan jenis ini tidak akan mengintervensi hidup Anda. Bagi orang yang berpandangan demikian, jika Anda mati sebelum karma Anda terbalas, ya Anda akan menerima balasannya di kehidupan berikutnya gitu. Jadi seperti hukum reinkarnasi. Jadi dianggap ya ini bukan sosok pencipta, segala sesuatu sudah ada keteraturannya, sudah ada hukumnya, sudah ada hukum alamnya. Ya seperti Anda berbuat apa dan Anda akan dapat balasan apa. Nah, saya jadi teringat sama konstanta, sesuatu yang tetap. Apa itu konstanta? Mungkin teman-teman bisa cari juga di internet. Sesuatu yang tetap, ketetapan gitu. Jadi kalau satu bilangannya tetap untuk mengukur sesuatu yang tetap, sistem yang tetap. Nah, kita lanjut lagi ya. Ciri khas konstanta, suatu aturan atau sistem yang baku atau tidak berubah-berubah. Tidak peduli subjeknya, berlaku mutlak kepada semua orang. Nah, seperti kalau kita tahu dalam ilmu fisika ya, ada yang namanya kalau hukum gravitasi. Jadi siapapun kalau ya lompat pasti jatuh. Mau dia itu jenderal, mau dia presiden, mau dia gubernur, kalau dia lompat ya pasti jatuh. Itu sesuatu yang tetap berlaku kepada semua orang. Nah, ternyata ada orang-orang juga menganggap hukum ini berlaku untuk hal-hal yang menyangkut hal-hal spiritual. Beberapa hal yang dianggap sebagai konstanta juga. Dari sisi ilmu fisika dapat dibuktikan seperti hukum gravitasi tadi sudah dibahas. Dari sisi metafisika. Nah, ada orang menganggap hukum karma itu bagaikan ya seperti gravitasi saja. Anda berbuat baik, Anda akan mendapatkan akibatnya. Anda berbuat jahat, Anda juga akan mendapatkan akibatnya. Jadi ya dianggap seperti hukum alam saja. Walaupun kita tidak bisa membuktikannya ya. Nah, mana yang lebih dahulu ada? Konstanta atau keteraturan yang tadi dengan pencipta atau kecerdasan. Kalau kita hari ini mengamati hal-hal sekeliling kita, jika kita melihat setiap pagi kita dibangunkan oleh alarm yang sama. Alarm itu bunyi pip pip pip. Kita dibangunkan oleh alarm itu. Pokoknya setiap jam 5 pagi alarm itu akan bangunkan kita, seumpama. Tapi apakah alarm itu tidak disetting? Apakah alarm itu terjadi dengan sendirinya, tersetting jam 5 pagi harus bangunin kita? Atau ada yang menyeting itu? Ada yang men-set itu? Nah, jika kita
hari ini masuk ke dalam suatu mall, ya mungkin sekarang kita nggak bisa berpergian dulu kemana-mana. Tapi kalau kita pergi ke suatu mall, lalu ada pintu otomatis terbuka, dan kita bisa melewati pintu itu tanpa membuka pintu tersebut. Apakah pintu otomatis itu tanpa ada yang men-set, tidak ada yang setting sama sekali? Dari sejak purbakala seperti demikian? Jika kita melihat satu perangkat komputer, wah, luar biasa ya. Tapi kita tahu tidak di dalam komputer ada namanya coding. Dalam software ada coding-codingnya, ada perangkat-perangkat lunaknya yang merancang bagaimana sistem operasional itu bisa bekerja. Atau coding-coding itu kan menurut bahasa pemrograman. Apakah bahasa pemrograman itu dapat tersusun hanya oleh orang yang asal-asalan mengetik? Oh, dia ketik-ketik sembarangan lalu bahasa pemrograman dapat tersusun. Apakah demikian? Tentu saja tidak ya. Kalau kita bisa paham dan mengerti untuk membuat coding, para IT itu mesti benar-benar menyusunnya dengan baik dan benar. Tidak bisa sembarangan mengetik lalu jadi codingan. Nggak bisa. Harus disusun dengan kecerdasan. Harus disusun dengan kecerdasan. Awal segala sesuatu itu bukan kecerdasan. Awal segala sesuatu adalah ada sang pencipta di baliknya. Ada kecerdasan di baliknya. Saya mungkin tidak masuk ke dalam keyakinan yang lain. Biarkan umat yang lain, agama lain, saya tidak mau menyinggungnya. Biarkan mereka dengan keyakinan mereka sendiri. Tapi untuk diri saya sendiri, saya merenungkan. Jika di dunia ini ada yang mengatakan hukum, entahlah itu hukum tabur tuai, entah itu hukum karma, kita bisa menyaksikan kalau orang yang berbuat baik dia akan mendapatkan balasan kebaikan, jika orang berbuat jahat dia akan mendapatkan balasan kejahatan. Pertanyaannya, siapa yang membuat hukum tabur tuai itu? Siapa yang membuat hukum karma itu? Jika ada orang yang meyakini akan ada namanya hukum reinkarnasi, pertanyaannya adalah siapa yang merancang hukum reinkarnasi itu? Siapa yang membuat hukum reinkarnasi itu? Siapa? Karena bagi yang saya pahami, segala sesuatu harus ada yang mendesain. Harus ada kecerdasan di baliknya. Seperti kita tadi melihat codingan. Codingan ini tidak mungkin tersusun tanpa ada kecerdasan. Sistem apapun itu harus ada yang mendesain. Hukum tata negara pun harus ada yang membuat. Tidak ada yang tidak bisa terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang membuat. Sistem apapun itu. Baik sistem jalan raya, sistem lalu lintas, itu sistem tata negara, sistem keuangan, sistem komputerisasi. Tidak ada sistem apapun yang terjadi dengan sendirinya. Bagaimana dengan sistem alam semesta ini? Bagaimana dengan bintang yang beredar menurut orbitnya? Bagaimana dengan bumi itu bisa berotasi? Apakah itu semua terjadi dengan sendirinya? Sosok siapa? Siapakah yang mendesain itu semua? Siapakah yang menaruh bintang di orbitnya? Siapakah yang menaruh tata surya kita di orbitnya? Siapakah itu semua? Kita percaya. Siapa yang mendesain kita semua? Kita harus percaya. Ada Tuhan, ada Sang Pencipta. Menurut saya tidak mau menyinggung keyakinan yang lain, tapi itu menurut yang saya yakini. Ada Sang Pencipta, ada kecerdasan di balik itu semua. Bukti nyata kecerdasan Sang Pencipta adalah ciptaan ini yang nggak bisa kita bantah. Kita nggak bisa membantah kalau segala sesuatu ini ada di bumi ini karena ada pekerjaan Sang Pencipta. Kita nggak bisa membantah hal itu. Ada kecerdasan di baliknya. Seperti Alkitab mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman di sini logos. Kita yakini dalam iman Kristen, logos ini dapat berarti firman. Tapi logos ini dari kata Yunani. Dan kata dasar ini logos. Dan kata dasar logos ini juga bisa berkembang menjadi kata logik, logika, berpikir, kecerdasan. Jadi kalau dikatakan pada mulanya adalah logos, pada mulanya adalah kecerdasan Tuhan. Pada mulanya adalah logos.
Segala sesuatu berawal dari logos, dari kecerdasan. Dan logos itu telah menjadi manusia. Kecerdasan itu berasal dari Tuhan Yesus. Kita buka versi Alkitab ya, Yohanes 1. Pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita bisa melihat, in the beginning was the word. Dalam word ini, dalam bahasa aslinya adalah logos. Firman Tuhan. Juga dapat berarti kecerdasan Tuhan. Lalu kita lihat ayat 14. Dan firman itu telah datang menjadi manusia. Telah menjadi manusia. Tuhan Yesus firman adalah firman yang menjadi manusia itu. Nah, kalau kita lihat lagi di Amsal 3 ayat 19. Amsal 3:19. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Jadi ketika Tuhan menjadikan alam semesta ini, Tuhan itu nggak asal-asalan. Dengan hikmatnya, dengan logosnya, Tuhan menjadikan alam semesta ini. Segala sesuatu dijadikan oleh firman Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh hikmat Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh logos Tuhan. Dan Tuhan membuatnya dengan keteraturan. Luar biasa. Justru kita bisa melihat ciptaan ini, kita bisa mengenal ada Tuhan Sang Pencipta. Sebenarnya Kristen itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Karena kecerdasan yang awal mula adalah milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Sang Logos itu. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Saat hari penciptaan, Tuhan tidak perlu konstanta atau keteraturan. Saat Tuhan katakan jadi, maka segala sesuatu jadilah. Saat Tuhan menjadikan Adam, saat Tuhan menciptakan Adam, Adam dibuat menjadi sosok pria dewasa. Adam tidak perlu proses bayi lagi, bayi Adam, lalu Adam melalui proses remaja lagi, lalu Adam melalui proses puber lagi, lalu Adam melalui proses dewasa lagi. Tidak perlu bagi Tuhan. Tuhan jadikan hari itu Adam sosok dewasa. Bagi Tuhan tidak perlu proses. Tidak perlu proses. Pada Tuhan dikatakan jadi, maka segala itu jadilah. Walaupun orang melihat Adam kira-kira umurnya berapa? Mungkin seperti sosok 30 tahun, atau yang pasti di atas 20 tahun. Seperti sosok. Tapi umur Adam ketika dijadikan, umur Adam berapa? 1 hari. Walaupun Adam berumur 1 hari, Adam memiliki sosok tubuh seperti pria dewasa. Pada hari pertama diciptakan. Artinya apa? Kalau ilmuwan bilang, dunia ini harus perlu waktu miliaran tahun untuk menjadikan alam semesta ini. Bagi Tuhan cukup 6 hari, selesai. Tidak perlu proses. Mengapa kita tidak bisa percaya? Saat Tuhan katakan jadilah, apa yang mustahil bagi Tuhan? Nah, setelah alam semesta ini jadi, setelah lewat hari-hari penciptaan, setelah lewat minggu awal penciptaan, Tuhan menginginkan namanya keteraturan. Maka Tuhan menetapkan hukum-hukum alam, sistem hukum alam, agar kelanjutan ciptaannya terjadi secara sistematis. Bisa saudara-saudari bayangkan, jika Hawa ketika melahirkan manusia berikutnya, kan Adam adalah manusia pertama, Adam dan Hawa. Lalu ketika Hawa melahirkan manusia berikutnya, apakah anak yang dilahirkan Hawa langsung segede Adam, jebret keluar dari kandungan Hawa, segede sosok pria dewasa? Kan tidak. Ketika Hawa melahirkan manusia, melahirkan Kain lahir dalam bentuk bayi lagi. Lahir lagi, bayi lagi. Lalu bayi itu bertumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, lalu menjadi dewasa. Kenapa? Setelah hari penciptaan, setelah hari-hari penciptaan, Tuhan menetapkan keteraturan. Keteraturan. Karena keteraturan lah alam semesta ini bisa terpelihara. Seperti kita melihat rotasi yang tetap, rotasi bumi yang tetap, proses revolusi yang tetap dalam alam semesta ini.
orbit-orbit bintang-bintang yang berjalan tetap. Matahari yang bumi mengitari matahari dengan posisi yang tepat, yang tetap. Karena konstanta inilah ada keteraturan. Nah, karena ada keteraturan ini, barulah bisa lahir namanya pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Karena kalau nggak ada yang tetap, tidak ada seorang ilmuwan pun bisa meneliti. Tidak ada. Kalau seorang ilmuwan meneliti, ada seorang anak, umur 3 tahun, badannya segede bapak-bapak. Anak yang sama, umur 3 tahun, tapi masih kecil. Ya, gimana peneliti bisa meneliti? Wah, memang dalam satu populasi pasti ada namanya sesuatu yang berbeda. Ya, ada yang mungkin berbeda dalam pertumbuhan. Tetapi secara umum, ada sesuatu keteraturan yang tetap. Anak umur sekian, ya kurang lebih tinggi badannya sekian. Begitu juga kalau kita periksa darah kita, kalau siapapun manusia, mau dia orang ras manapun, agama manapun, kalau dicolok darahnya merah. Ya merah. Kalau dicolok ini hijau, itu biru, itu kuning, ya orang nggak ada yang bisa meneliti. Nggak ada penelitian. Jadi kita harus menyadari. Ilmu pengetahuan itu bisa eksis karena Tuhan menetapkan keteraturan di alam semesta ini. Tetapi tentang hari-hari penciptaan, alam semesta nggak bisa masuk. Seperti seperti sebuah pertanyaan yang tidak bisa terjawab selama ratusan tahun. Mana yang lebih dulu, ayam atau telur? Kalau dikatakan telur, telur berasal dari ayam berasal dari telur. Ilmu pengetahuan nggak bisa menjawab itu, mana yang lebih dulu, ayam atau telur. Tapi kita sebagai orang percaya, kita bisa menjawab, mana yang lebih dulu, ayam lebih dulu. Karena pada hari kelima, Tuhan menciptakan hewan unggas, termasuk ayam. Ayam diciptakan pertama kali. Barulah ayam bertelur, dan telur menghasilkan ayam. Jadi tidak semua bisa dijawab dengan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan hanya eksis ketika ada keteraturan. Ada sampel-sampel diuji dan teratur. Dan itu para ilmuwan membuat suatu kesimpulan. Tapi Tuhan Yesus tidak dapat dibatasi dengan keteraturan. Karena keteraturan juga dapat terjadi karena kehendaknya juga. Ketika Tuhan menyembuhkan mata orang buta, Tuhan nggak bilang sama orang buta itu, kamu berobat ya ke tabib ini, ke tabib itu. Enggak. Tuhan Yesus langsung jamah, orang buta langsung melek. Orang lumpuh langsung berjalan. Bagi Tuhan tidak perlu keteraturan. Untuk memberi makan 5.000 orang, harusnya 5.000 roti. Tapi Tuhan bagi Tuhan 5 roti, 2 ikan cukup. Bagi Tuhan tidak perlu keteraturan. Tuhan itu tidak terbatas. Mau dibikin teratur, mau dibikin tidak teratur, itu semua dalam kuasa Tuhan. Semua dalam jangkauan Tuhan. Itulah kita kenal. Tuhan yang melampaui segala akal manusia. Tuhan Yesus bukan Tuhan yang tidak masuk akal, bukan. Tapi dia melampaui segala akal manusia. Oleh karena itu, marilah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Janganlah kita bersandar hanya kepada pengertian yang kita terbatas. Kita boleh menggunakan kemampuan kita, menggunakan hikmat yang Tuhan berikan, supaya kita bisa mengerjakan banyak hal. Tapi kita harus ingat, kita harus kembali mengandalkan Tuhan, berlutut berdoa. Mohon pimpinan Tuhan atas hidup kita, memimpin setiap langkah hidup kita. Biarkan kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Dan biarlah kita selalu dalam naungan perlindungan Tuhan. Nah, sharing video ini sampai di sini. Nanti di akhirnya akan ada satu tambahan lagu. Jadi jangan ditutup dulu, ada lagu. Jika video ini bisa memberkati saudara-saudara sekalian bisa share juga video ini, supaya video ini juga bisa memberkati lebih banyak orang lain. Ya, biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Amin.
lalu. Tak sadar ku semakin dewasa, yang muda berubah dewasa, yang lain semakin tua. Waktu tak akan berhenti, laksana air yang mengalir. Gunakan sisa hidup Anda untuk dapat suatu yang berguna. Hidup kita seperti uap, kadang dia tampak lalu lenyap disapu angin. Apa arti hidup tanpa tujuan? Apa arti hidup tanpa Tuhan? Dia tunjukkanku jalan hidup terang, dia beri kebebasan untuk ikut jalannya. Ku